misplaced these. It's a sore loser. Best you can do? No. Watch this. Where am I? What kind of games are these, children? Game should end with a little fireworks. Yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan membawakan alur cerita yang berjudul Lego DC Shazam Magic and Monster. Film ini adalah film komedi aksi petualangan superhero animasi komputer direct to video Amerika yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang petualangan superhero yang bernama Shazam, dan tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Film diawali di mana ada seorang penjahat yang dikejar oleh polisi. Penjahat itu lalu bertemu dengan superhero yang tak lain adalah Shazam. Shazam dengan sopan meminta kepada para penjahat untuk menyerah. Dua orang penjahat itu keheranan karena baru pertama kali mereka bertemu dengan superhero yang seperti itu. Akhirnya mereka menyerah. Shazam kemudian mencari tempat sepi. Di sana ia berubah menjadi manusia biasa. Ternyata ia adalah seorang anak laki-laki yang bernama Billy. Keesokan harinya di sebuah perusahaan kabar berita, mereka merilis berita mengenai superhero yang memiliki tingkah laku yang sopan. Lalu kemudian Superman yang juga bekerja di sana diberi tugas oleh atasannya untuk membuat laporan di pasar pertanian Metropolis. Namun di sana terjadi kekacauan karena para monster telah mengambil barang-barang milik pedagang. Superman yang mengetahui itu langsung beraksi dan bergabung dengan superhero lainnya yang juga datang ke sana. Just because you're evil doesn't mean your breath should be. Too slow. Saat pertarungan berlangsung, mereka semua kewalahan dan terpojok. Namun tiba-tiba saja muncul membantu superhero itu. I think you misplaced these. Para penjahat lalu melarikan diri. Salah satu monster menghancurkan gedung untuk mengalihkan superhero supaya tidak mengejar mereka. Namun Batman dengan cepat menempelkan benda pelacak ke salah satu monster. Para superhero lalu bergegas untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di gedung. Setelah mereka menolong orang-orang yang ada di gedung itu, Shazam kemudian mengatakan jika dia sangat senang karena bisa bekerja sama dengan superhero lainnya. Para superhero itu lalu mengajak Shazam ke Hall of Justice untuk memberi tawaran kepada Shazam sebagai anggota baru. Namun di sana ada syarat yang tidak memperbolehkan anak-anak untuk menjadi superhero. Karena syarat itu, Shazam kemudian menolak tawaran mereka. Shazam lalu pergi dari sana. Berpindah di stasiun di mana Shazam menaiki kereta untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata ia pergi ke tempat seorang penyihir yang memberinya kekuatan. Di sana Shazam meminta nasihat. Si penyihir mengatakan jika hubungan harus dibangun atas dasar kepercayaan dan ia harus terbuka terhadap Justice League. Si penyihir lalu menceritakan jika sebelumnya ada seorang yang bernama Ted Adam, yang mana ia juga diberi kekuatan oleh si penyihir, namun kekuatannya disalahgunakan. Akhirnya si penyihir mengalahkan lalu menyegel dan mengubah wujudnya menjadi Black Adam. Tak lama kemudian si penyihir merasakan tanda jika telah terjadi sesuatu. Si penyihir lalu menyuruh Shazam untuk pergi ke sana. Sementara di tempat lain, para superhero sedang mencari keberadaan para monster yang sebelumnya kabur. Di sana mereka menemukan tanda pelacak milik Batman. Lalu salah satu superhero mencoba untuk mengambilnya dan tak disangka mereka malah terkena perangkap. Lalu pemimpin dari monster itu yakni seekor ulat bulu yang bernama Man mengubah para superhero menjadi anak-anak dan mencuci otak mereka. Sementara itu, Batman berhasil melarikan diri dan dikejar oleh para monster. Ketika dia terpojok, Shazam datang dan membantunya. Awalnya, Shazam kira Batman adalah seorang anak yang memakai kostum. Lalu Batman membandingnya, dan Batman menjelaskan jika dia telah diubah menjadi anak-anak. Shazam pun langsung mempercayainya. Setelah itu, Shazam menawarkan bantuan. Namun Batman menolaknya karena ia tidak percaya terhadap Shazam. Batman kemudian memutuskan untuk pergi. Namun saat akan menaiki mobilnya, kaki Batman tidak sampai.
Akhirnya Batman pun meminta kepada Shazam dan mengajaknya ke markas. Sesampainya di markas, Batman langsung menyuruh Shazam untuk pergi karena ia mengkhawatirkan jika Shazam adalah mata-mata dari para monster. Karena Batman tak mempercayainya, Shazam pun akhirnya berubah menjadi manusia biasa atau anak kecil yang bernama Billy. Billy lalu menceritakan saat mendapatkan kekuatan. Awalnya Billy melakukan rutinitas kesehariannya. Billy juga dengan senang hati membantu orang lain. Namun tak disangka orang yang dibantu itu adalah penyihir yang sedang menyamar. Penyihir itu lalu memberi Billy koin dan membawanya ke stasiun. Mereka lalu pergi ke tempatnya. Di sanalah ia berkenalan dengan si penyihir. Penyihir itu mengungkapkan jika dia memang menyamar sebagai warga biasa untuk menguji kemuliaan hati Billy dan apakah dia layak diberi kekuatan super. Penyihir itu lalu menyuruh Billy untuk menyebut nama Shazam dan seketika itu Billy berubah menjadi manusia super. Sejak saat itu dia sering membantu seseorang dan menangkap para penjahat. Akhirnya Batman pun mempercayai apa yang dikatakan oleh Shazam. Mereka berdua lalu berencana untuk menyelamatkan superhero lainnya. Mereka lalu beraksi untuk menyadarkan para superhero dengan listrik kejut milik Batman. Di sana, para superhero sedang mengumpulkan makanan untuk ulat bulu atau Mr. Man. No one likes a sore loser. Best you can do? No. Watch this. Where am I? Singkat cerita, setelah mereka sadar dan berkumpul kembali, para superhero itu lalu membuat rencana di mana mereka berpura-pura telah menangkap Shazam dan Batman. Namun rencana mereka gagal karena ketahuan. Para monster lalu menyerang mereka. Untungnya dengan mudah mereka melumpuhkan para monster. Saat mereka memasuki ruangan Mr. Man, ternyata di sana Mr. Man sedang berwujud kepompong dan tak lama kemudian ia berubah menjadi monster ngengat. Hal itu membuat para superhero kewalahan. Saat melawannya, mereka lalu melarikan diri ke stasiun bawah tanah untuk menaiki kereta. Namun monster itu masih mengejar, tapi ia tak dapat masuk ke dalam tempat penyihir. Di sana, para superhero melaporkan kejadian itu pada penyihir. Lalu tak lama, tempat itu mengalami gempa. Ternyata di luar, monster ngengat sedang memakan batu karang keabadian yang tak lain adalah rumah si penyihir itu. Batu tersebut membuat kekuatan monster ngengat menjadi bertambah kuat. Lalu kemudian karena batu itu hancur, Black Adam pun terbebas dari segel si penyihir. Di sana Black Adam langsung menyerang monster ngengat itu dan mengubahnya kembali menjadi ulat bulu. Setelah itu ia menyerang dan mengalahkan para superhero dengan mudah karena perbedaan kekuatan, apalagi mereka masih menjadi anak-anak. Saat Shazam sudah terpojok, si penyihir menyuruh Black Adam untuk membiarkannya dan meminta Black Adam untuk bertarung melawannya. Di sana si penyihir berpesan kepada Shazam untuk kembali ke bumi dan menyuruhnya untuk mengingat kekuatan Zeus. Setelah di bumi, mereka memutuskan untuk menyusun rencana dan mempersiapkan kendaraannya. Singkat cerita, Black Adam berhasil ke bumi dan di sana ia mengumumkan jika akan menguasai dunia. Namun tak berselang lama, para superhero datang untuk melawannya. Pretty slick. What kind of games are these, children? Game should end with a little fireworks. Tapi kekuatan mereka masih tak setara dengan Black Adam. Kneel before. Di sana, Shazam teringat kejadian di tempat penyihir, sekaligus nasihat dari penyihir tentang kekuatan Zeus yang dia miliki. Lalu Shazam membagi kekuatannya dengan superhero lain dan meningkatkan kekuatan mereka, hingga Shazam kembali ke wujud normalnya. Setelah itu, mereka baru mengetahui sosok Shazam sebenarnya, yang tak lain adalah Billy. Namun mereka tidak kecewa dengan usia Billy. Mereka mengatakan jika usia tidak menjadi masalah bagi seorang pahlawan. Akhirnya, para superhero dengan mudah mengalahkan Black Adam. As my ma used to say, there's Kemudian Billy menyerap kembali kekuatannya dari para superhero sekaligus kekuatan Black Adam. Setelah Black Adam kehilangan kekuatannya, ia lalu ditangkap oleh polisi. Lalu kemudian karena superhero berterima kasih kepada Billy, ia membawa Billy untuk bertemu dengan saudara perempuannya. Billy lalu kembali kepada keluarganya dan itulah akhir yang bahagia. Film pun selesai.
Oke, cukup sekian, itulah alur cerita dari Lego DC Shazam Magic and Monster. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa support channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.